yang mampu mengubahkan hidup kami yang lemah ini, yang terus dikuatkan dalam anugerah-Mu untuk hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa, tolonglah kami di dalam setiap pergumulan kami, masalah hidup kami senantiasa berserah kepada-Mu, senantiasa menantikan pertolongan-Mu dan juga hikmat-Mu yang menuntun kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kami. Kepadamu-lah kami berserah dan bersandar. Demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali Tuhan memimpin kita untuk bisa memasuki bulan yang baru di dalam anugerah-Nya. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayat yang ke-9, 10 dan 11. Jadi saya tambahkan satu ayat lagi di antaranya, yaitu 9, 10, dan 11. Yohanes pasal 10, ayat 9 hingga 11, saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka bagian tersebut dan membacakannya secara bergantian dengan saya. Saya akan membacakan ayat 9 dan 11, Bapak Ibu Saudara-saudari membacakan ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 9 hingga yang ke-11, demikian. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, ada seorang janda kaya yang kesehatan tubuhnya tidak baik. Berkali-kali ia jatuh sakit dan akhirnya dokter memvonis bahwa keadaan jantungnya sangat parah dan umurnya tinggal setahun lagi. Nah, janda itu merasa sangat sedih dan dia merasa belum terlalu tua. Tetapi mengapa dia harus cepat meninggalkan dunia ini? Nah, sebab itu dia segera menjual apa yang dia miliki seperti perusahaannya dan sebagian besar uangnya itu dia sumbangkan ke lembaga-lembaga sosial. Nah, kemudian uang itu masih ada dan dia bingung uang itu harus diapakan. Maka kemudian janda itu memutuskan untuk memasang sebuah iklan dalam bentuk sayembara, meminta nasihat apakah yang harus ia perbuat dengan uang itu dan dengan usia yang tinggal setahun itu. Nah, segeralah masuk sejumlah surat menanggapi sayembara itu dalam berbagai nasihat seperti pergi jalan-jalan keliling dunia, makanlah makanan yang enak, mumpung masih bisa makan. Minumlah minuman yang keras yang bisa melupakan kesedihanmu dan sebagainya. Tetapi kurang lebih 40% dari surat yang masuk itu berisi nasihat yang bijaksana. Bunyinya seperti ini. Semasa masih hidup, carilah Tuhan dan terimalah keselamatan dari Yesus Kristus dan pergunakanlah uangmu untuk membantu pelayanan gereja. Nah, janda itu sadar bahwa nasihat terakhir itulah yang harus dituruti. Dan kemudian ketika dia menjelang ajalnya, dia merasa tenang, dia merasa bahagia karena anugerah yang demikian indah sudah dia terima dalam hidupnya. Dan dia tahu hidupnya adalah hidup yang berarti di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah janda ini mengingatkan kita bahwa manusia itu lemah dan hidupnya terbatas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita dijadikan dari debu tanah. Dan kita tahu, debu tanah itu sebenarnya sesuatu yang tidak berguna. Tetapi Tuhan memberikan hidup kepada kita melalui nafas hidup yang diberikan kepada kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita,
khususnya manusia yang pertama, kita tahu mereka akhirnya jatuh dalam dosa dan mengalami kematian secara rohani, secara jasmani, dan kematian kekal. Dan kematian-kematian seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, membuat akhirnya kehidupan manusia itu rentan sekali dengan penyakit. Lalu kemudian juga memiliki batas dalam kehidupan di dunia ini. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa kita tidak mau hidup kita itu cuma berlalu berjalan seperti itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Tetapi kita mau hidup kita itu berarti, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka di dalam perenungan kita sebagai orang percaya, kita sadar benar bahwa arti hidup kita bukan ditentukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa tinggi posisi kita di dalam kalangan bisnis, ataupun di dalam kalangan sosial, ataupun di dalam kalangan akademik. Tetapi nilai dan arti hidup kita itu ditentukan di dalam Tuhan, di dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus. Dan dengan kata lain bisa dikatakan bahwa hidup kita itu berarti jika kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan hidup yang kekal? Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin? Ada amin di sini? Ada ya, amin Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jelas, kalau kita memang yakin bahwa kita sudah mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan dari Tuhan, itu yang menjadikan hidup kita berarti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus, hidup itulah yang kemudian diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 9 hingga yang ke-11 ini. Dia menyatakan dirinya sebagai pintu dan gembala yang baik. Nah, metafora ini jemaat Tuhan menggambarkan tentang kehidupan gembala pada masa itu. Mungkin zaman sekarang sulit sekali menemukan seorang gembala. Ya. Tapi gembala sidang atau gembala-gembala masih banyak memang. Tetapi untuk menemukan gembala yang turun ke sawah atau turun ke daerah-daerah padang rumput mungkin sangat jarang. Mungkin mendekati hari korban masih ada sedikit lah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, gembala pada masa itu membangun kandangnya itu dari batu-batu yang disusun secara kasar. Dan di atas batu itu ditaruh duri-duri yang diharapkan bisa melindungi domba-domba di dalam kandang itu dari serangan binatang buas. Namun hanya ada satu pintu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hanya ada satu pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Sama seperti ruangan ini. Pintunya cuma satu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak mungkin kita bikin pintu yang lain, karena ruangannya cuma segini, ya kan? Nah, seperti kandang ini juga. Kandang ini cuma ada satu pintu. Jadi dombanya masuk, dombanya keluar, cuma dari pintu ini. Dan siapa yang ada di pintu itu? Ada seorang gembala. Ada seorang gembala di situ. Jadi gembala itu adalah pintu itu sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Yesus menjadikan dirinya seperti pintu ini, ya, pintu ini bagi domba-dombanya. Nah, realita inilah yang membuat kita sadar bahwa Yesuslah satu-satunya jalan. Yesuslah satu-satunya pintu untuk mendapatkan keselamatan yang dari Allah. Yesus adalah satu-satunya bagaimana kita bisa bertemu, bisa datang kepada Bapa Surgawi. Tidak ada jalan lain. Kalaupun ada jalan lain, jalannya nggak sampai. Kalau kita pasti sampai, Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak bayar e-tol, pasti sampai ke Bapa di surga. Karena Yesus telah membayarnya dengan lunas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kita sadari Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa dia adalah pintu, tetapi dia juga menjelaskan bahwa dia adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik, ya, itu adalah seorang gembala yang tentu saja dia memberikan hidup yang berkelimpahan kepada domba-dombanya. Nah, kata hidup di sini, jemaat Tuhan, kalau kita coba telusuri, coba kita renungkan, ternyata kata hidup yang dipakai di sini adalah kata Zoe. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari menamakan putrinya Zoe, itu artinya hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang adalah hidup yang berasal dari Allah.
Hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, itulah yang hanya dialami oleh orang-orang Kristen yang lahir baru. Yang sungguh-sungguh Kristen pasti punya yang namanya Zoe ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang berasal dari Allah. Loh, memangnya yang dua ini bukan dari Allah? Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah kalau kita coba telusuri sedikit sebagai pengetahuan, maka kita tahu di dalam bahasa Yunani itu untuk menjelaskan kata hidup itu ada 3 kata. Tadi kita mendengar kata Zoe, nah sekarang kita mendengar kata bios. Bios itu maksudnya adalah kata yang berarti hidup fisik. Dari kata itulah lahir kata biologi. Dari kata itulah lahir bioskop. Bapak Ibu Saudara-saudara, bioskop itu apa maksudnya? Kalau kita telusuri ternyata bioskop itu artinya adalah gambar yang bergerak. Makanya karena ada kehidupan. Jadi seseorang itu dibilang hidup kalau dia bergerak. Bapak Ibu sekalian hidup? Hidup. Kenapa? Karena bergerak ya. Kalau diem terus begitu kan, nah kita enggak tahu apakah hidup atau enggak hidup. Tapi yang jelas adalah kalau kita bergerak itu artinya hidup. Dari kata bios itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kata bios enggak cukup juga. Ada penjelasan lain dari kata hidup yang lain, dari kata Yunani yaitu suke. Bukan suki Bapak Ibu sekalian ya. Beda itu suki sama suki. Nah suke itu maksudnya adalah jiwa atau nafas. Kalau tadi bios adalah hidup fisik, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka suke itu adalah jiwa, hidup dalam kejiwaan kita atau nafas. Jadi ada pikiran, ada emosi di situ. Jadi orang yang hidup di sini maksudnya adalah orang yang bernafas. Bapak Ibu Saudara-saudari bernafas? Bernafas. Punya pikiran, emosi? Punya. Karena itulah kita disebut sebagai orang atau makhluk yang hidup. Nah, dari situlah lahir kata psikologi, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kita sadar, kalau kita cuma punya bios dan suke, maka kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi ini semua memang dari Tuhan. Tapi hanya dimiliki oleh hanya orang-orang yang bukan Kristen atau yang belum lahir baru cuma punya 2 hidup ini. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita punya namanya hidup yang Zoe ini. Kita punya bios, kita punya suke, kita punya Zoe Bapak Ibu sekalian. Jadi lengkap adanya. Yang menunjukkan bahwa hidup kita bukan cuma fisik. Hidup kita bukan cuma karena emosi, jiwa, rasio kita. Tapi hidup kita punya apa? Punya hidup yang dari Allah, hidup yang kekal. Dan itu menjadikan kita adalah orang-orang yang kemudian bisa connect dengan Bapa kita melalui Yesus Kristus. Nah jemaat Tuhan dalam Kristus, hidup yang Zoe ini dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 10 adalah hidup yang berlimpah, berkelimpahan. Nah jadi kita melihat ternyata hidup di dalam Kristus itu adalah hidup yang berkelimpahan. Apa maksudnya hidup berlimpah? Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Hidup yang berlimpah itu kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari adalah hidup yang penuh pengampunan. Jadi kita punya hidup yang karena diampuni oleh Bapa, melalui Yesus Kristus. Maka kita bisa belajar untuk apa? Mendapatkan pengampunan dan belajar mengampuni orang lain. Lalu kita juga punya kasih. Kasih dari siapa? Kasih dari Allah yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun ada orang yang gemesin, ya, nyebelin. Tapi kita belajar untuk mengasihi mereka ya dengan kasih dari Allah. Lalu juga Bapak Ibu sekalian, hidup yang berlimpah itu adalah hidup yang damai sejahtera. Apakah dunia kita damai Bapak Ibu sekalian? Tidak. Kalau kita renungkan dari hari ke hari, buka mata tutup mata, banyak sekali kejadian demi kejadian yang membuat kita tidak damai. Tapi kita bisa tetap damai. Karena apa? Karena ada Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Lalu kita juga dapatkan anugerah. Anugerah ini adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tapi kita dapatkan. Dan Tuhan terus berikan buat kita di dalam Kristus. Nah jemaat Tuhan, bukan itu saja, kita mendapatkan tuntunan. Jadi Tuhan kita itu tidak cuma ciptakan kita, tapi dia juga pelihara hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari merasakan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini? Paling tidak kita masih bisa hidup? Puji Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan itulah tuntunan pemeliharaan atas kita. Tetapi hidup yang berlimpah itu bukan cuma itu, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma mendapatkan.
Sering kita kan ingin mendapatkan, bukan melepaskan. Ya betul kan? Itu kecenderungan kita sebagai manusia. Kita ingin dapat, kumpul. Nggak mau lepaskan gitu ya. Lepaskan, nggak mau. Tetapi kita perlu melihat begini. Ini penting sekali. Hidup atau zoe ini berlimpah karena apa? Bukan cuma karena ini. Tapi karena persekutuan dengan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan kita perlu lepaskan apa? Lepaskan yang lain itu, yang kita anggap, yang kita harus bergantung pada dia. Apakah itu uang, apakah itu kesehatan. Bukan berarti tidak boleh sehat. Tapi maksudnya kalau kita menjadikan sehat sebagai segala-galanya. Nah ini bahaya. Jadi kita perlu lepaskan supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dialah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Ngomong itu mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak mudah lakukan. Kenapa? Karena untuk menjadikan Tuhan sebagai everything atau segala-galanya, sewoman the each, ya, itu tidak gampang. Kita mau jadikan ini, itu, ini, dan sebagainya. Sebagai segalanya. Plus Tuhan. Tapi kita tidak mau jadikan Tuhan satu-satunya atau segala-galanya dalam hidup kita. Nah jemaat Tuhan, segala-galanya dan menikmati persekutuan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang indah. Karena persekutuan dengan Tuhan itu bukan cuma dalam keadaan yang baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik pun kita alami. Selama-lamanya dimaksudkan di sini adalah ketika kita sudah meninggal nanti, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan dibangkitkan dengan kebangkitan tubuh. Ingat pengakuan iman rasuli yang terakhir di poin 11, kebangkitan tubuh. Kita akan mengalami kebangkitan tubuh kemuliaan. Dan kita akan mengalami persekutuan dengan Bapa, dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita punya ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap teguh, tegar, tangguh di dalam menghadapi permasalahan hidup apapun. Karena masalah hidup itu tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan memampukan kita. Tuhan menolong kita untuk benar-benar hidup teguh, tegar, tangguh di dalam Dia. Nah ketika saya merenungkan, mempersiapkan khotbah ini, jemaat Tuhan, saya sadar benar, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di tempat ini bergumul banyak hal. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah merencanakan ini dan merencanakan itu. Tapi kok tidak seperti apa yang kita rencanakan. Yang terjadi bukan seperti yang kita rencanakan. Dan kemudian kehidupan itu banyak kejutan-kejutan yang tidak pernah kita harapkan. Kalau kejutannya bagus, baik, seneng. Ya. Tapi kalau kejutannya tidak bagus, kita shock. Dan kita merasa suram. Tetapi pada hari ini saya ingin terus kita belajar bagaimana ketika menghadapi masalah, tantangan hidup, Tuhan itu ada buat kita. Dia masih ada buat kita Bapak Ibu sekalian. Nah mama saya ketika dia belum menjadi Kristen, dia itu suka bercanda dengan saya ketika saya sudah jadi hamba Tuhan, masuk ke saat malang, saya pulang kembali ke gereja asal saya, praktek setahun dan kemudian 2 tahun melayani di sana. Mama saya tuh suka bercanda begini, dia bilang gini, hamba Tuhan itu gak ada masalah kok. Saya tuh dengar itu saya panas gitu. Kenapa? Saya bilang hamba Tuhan tidak ada masalah, hamba Tuhan tuh ada masalah gitu loh. Tapi kalau tidak hati-hati jadi apa pembuat masalah, repot gitu kan. Lalu kemudian mama saya lanjutkan begini, hamba Tuhan tuh tidak ada masalah, kenapa? Karena dekat sama Tuhan. Oh berarti yang lainnya tidak dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan gak ada masalah berarti. Karena mama saya bilang gini, karena Tuhan itu sayang sama hambanya. Saya renung-renung gitu ya, mikir-mikir gitu. Bener gak sih sebenarnya? Coba Bapak Ibu sudah pikir kembali. Anak Tuhan itu tidak ada masalah, saya jadikan anak aja deh. Supaya semuanya jangan merasa kok saya hamba yang lainnya, bukan gitu ya. Nah, saya anak Tuhan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena dekat sama Tuhan. Karena Tuhan tuh sayang sama hambanya atau sama anaknya. Bapak Ibu sudah kalau pikir begini benar enggak sih sebenarnya? Nah, jemaat Tuhan, kalau saya renungkan kata mama saya yang bukan Kristen waktu itu, sekarang sudah Kristen. Maka saya melihat, oh iya ya, memang sih kita itu pasti ada masalah, hadapi masalah.
Tapi masalah itu tidak akan menjadi lebih besar, Bapak Ibu sekalian, dari Allah yang kita besar, Allah kita yang besar. Amin. Masalah itu Bapak Ibu sekalian selalu ada. Hamba Tuhan pun ada masalah. Sekalipun dekat sama Tuhan. Karena apa? Semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak masalah sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir, betul enggak Bapak Ibu sekalian? Aduh, ya ampun. Ini kabar buruk untuk kita. Semakin dekat dengan Tuhan ternyata semakin banyak masalah. Kasihan bener. Tapi ini kenyataannya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau jadi anak Tuhan yang sungguh, mau jadi murid Tuhan yang sungguh, harus siap hadapi masalah. Tapi jangan jadi pembuat masalah. Jangan ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada masalah? Karena Tuhan tuh sayang sama kita. Karena Dia sayang sama kita, Dia izinkan kita untuk dibentuk melalui masalah-masalah itu. Supaya kita menjadi teguh, tangguh. Jadi ketika ada masalah berhadapan dengan kita tidak goyah Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin shock, tapi tidak akan terus shock. Tapi kita akan terus teguh, tangguh, dan hadapi itu sampai akhir bersama dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, itulah hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan. Hidup berkelimpahan bukan semata-mata bicara soal materi, tapi juga bicara soal rohani. Jadi lengkap itu. Selalu Tuhan itu kasih paket utuh, enggak pernah paket hemat. Selalu paketnya itu plus, utuh, lengkap. Ada rohani, ada jasmani, ada materi, ada spiritual. Jadi itu lengkap Bapak Ibu sekalian, dan itu menjadikan kita apa? Kaya, diperkaya oleh anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, untuk bisa memberikan hidup yang berkelimpahan itu kepada kita, maka ayat 11 ngomong apa? Ini satu hal yang luar biasa Tuhan buat. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedikit saya kembali ke tadi. Kata hidup atau nyawa yang dipakai dalam ayat 11 itu adalah suke, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita menerima yang namanya zoe tadi ayat 10. Di ayat 11 Tuhan Yesus memberikan nyawanya atau hidupnya bagi kita. Suke, untuk kita. Jadi nyawanya seluruhnya Dia berikan buat kita. Pikirannya, emosinya, kehendaknya Dia berikan buat kita. Jadi segalanya Dia berikan buat kita supaya kita dapatkan hidup yang berkelimpahan itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, kenapa sih Dia mau melakukan itu seperti seorang gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Karena Dia mengasihi kita. Dia sayang kita Bapak Ibu sekalian. Seperti firman Tuhan katakan itu. Dan itu dibuktikan dari apa? Ayat yang selanjutnya di ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal di sini Bapak Ibu saudara-saudari bukan cuma sekedar tahu. Oh saya tahu Yesus atau Yesus tahu saya. No. Tapi kita melihat Yesus itu berelasi dengan kita. Dia mengenal kelebihan, kelemahan kita. Dia tahu masa lalu kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu segalanya Bapak Ibu sekalian. Karena Dia berelasi dengan kita. Dia hidup bersama dengan kita. Dia tahu siapa kita Bapak Ibu saudara-saudari. Itulah yang membuat kita sadar. Kalau Dia mengenal kita, maka Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia mengenal kita Bapak Ibu sekalian. Nah jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, biarlah kita belajar untuk memahami begini. Tuhan kita itu adalah pintu dan gembala yang baik. Dia sebagai pintu, Dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada jalan lain keselamatan selain Dia. Dan Dia adalah gembala yang baik. Karena Dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Orang-orang yang tidak layak ini. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai pintu dan gembala yang baik? Apakah kita sudah mengakui Dia sebagai satu-satunya pintu keselamatan? Tidak ada yang lain. Dan apakah kita sudah mengakui Dia sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi kita? Dan yang kedua, apakah kita sudah hidup berkelimpahan di dalam Kristus?
Dan yang ketiga yang kita perlu renungkan adalah apakah kita sudah menjadi domba yang baik. Kita bukan cuma merenungkan tentang gembala yang baik, tapi coba lihat hidup kita. Apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Apakah kita sudah menjadi domba yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan taat kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita hidup melakukan hal ini, maka jelas kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Nah, firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita tentang siapa Yesus, yaitu adalah pintu dan gembala yang baik. Tetapi jangan lupa, jemaat Tuhan, bagian yang kita baca ini tidak terlepas dari Yohanes pasal 9. Karena ini adalah lanjutan dari Yohanes pasal 9, di mana Tuhan Yesus ingin membandingkan gembala yang tidak baik itu siapa di dalam cerita itu. Yaitu orang-orang Yahudi, yaitu adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tidak mengajar orang buta yang sudah dicelikan itu. Tapi justru orang buta yang sejak lahirnya itu dicelikan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, menjadi domba Kristus yang mendengarkan dan mengenal Kristus dengan benar. Pertanyaannya untuk kita di dalam perenungan kita akan firman Tuhan adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari kita bukan cuma dipanggil menjadi domba yang baik, tapi kita juga dipanggil seperti Kristus menjadi gembala yang baik. Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Untuk siapa? Untuk teman-teman kita. Untuk siapa? Untuk rekan-rekan kerja kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Gembala yang baik. Menjadi pintu. Menjadi orang-orang yang mengasihi dengan penuh ketulusan. Menjadi orang-orang yang juga berkorban demi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari lihat hidup kita. Mari lihat keluarga kita. Mari lihat apa dampak kehidupan kita untuk orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami Tuhan, untuk bukan hanya sekedar kami tahu firman-Mu, tapi ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Seperti Engkau ya Tuhan yang sudah memperkenalkan diri-Mu sebagai pintu keselamatan dan sebagai pemberi hidup yang berkelimpahan itu. Ajar kami untuk benar-benar memiliki persekutuan yang penuh dengan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengalami akan kasih-Mu, anugerah-Mu yang limpah itu. Sehingga ketika kami menghadapi setiap pergumulan, tantangan dalam kehidupan apapun, kami sadar ada Tuhan yang beserta dengan kami. Walaupun sekarang kami tidak bisa melihat jalan keluar itu. Tapi kami percaya Engkau lebih besar dari setiap masalah hidup kami. Dan Engkau yang akan menuntun kami dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam kelimpahan apapun yang terjadi. Tolong kami juga ya Bapa, untuk menjadi domba-domba yang baik. Menjadi orang-orang yang setia untuk melakukan firman-Mu yang hidup itu. Dan juga Engkau memanggil kami untuk seperti Engkau, menjadi gembala yang baik. Menjadi orang-orang tua yang menggembalakan anak-anaknya. Menjadi orang-orang yang menggembalakan rekan-rekan dalam tempat kuliah ataupun tempat kerja. Membawa mereka mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, untuk bukan cuma sekedar tahu, tapi ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Bapa, apapun pergumulan kami, masalah kami,
kami serahkan itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami. Karena kami percaya Tuhan punya caranya. Tuhan punya jalannya yang mungkin kami tidak pernah terpikir seperti itu. Tapi Tuhan jadikan itu untuk kemuliaan. Demi nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan berkati kita.